Baiklah, hari ini kita akan belajar pengoperasian MySQL berbasis teks ya. Jadi kemarin kita sudah belajar lingkungannya. Sekarang kita akan belajar pengoperasiannya. Yang pertama yaitu berbasis teks ya. Jadi untuk berbasis teks ini teman-teman silakan menyimak saja ya, karena untuk detail pembelajaran kita tidak menggunakan basis teks lagi, khususnya untuk nanti koneksi dan itu ya pencetakannya ya. Sedangkan untuk perintah-perintahnya kita masih menggunakan basis teks ya, karena ini pemrograman. Sebelumnya kita perlu tahu dulu arsitektur client server pada MySQL ya. Arti client server adalah salah satu komputer bertindak sebagai server, yaitu tempat seluruh database MySQL tersimpan, dan komputer lainnya sebagai klien yang akan mengakses database dalam komputer server tersebut. Jumlah klien yang mengakses server bisa satu komputer, 100 bahkan sampai 1000 komputer secara bersamaan. Jadi secara visual mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah ini ya. Ini sebagai servernya, kemudian nanti klien-kliennya akan terhubung dengan server dan bisa mengakses secara bersamaan ya. Jadi dari sisi teknologi MySQL sudah sangat maju, sudah mempertimbangkan hal tersebut. Walaupun kita nanti dalam pembelajarannya tidak menerapkan arsitektur tersebut secara nyata gitu ya. Kita akan menggunakan servernya secara virtual dan hanya berjalan pada komputer kita ya. Untuk mengoperasikan MySQL server ya, bisa dijalankan dan dimatikan server MySQL ya. Bisa dijalankan dan dimatikan dengan antarmuka paket aplikasi pengembang web semacam Winging, SAM, WAM, EasyDev Server dan macam-macamnya itu ya. Ini contoh pengoperasian server menggunakan Winging ya. Jadi nanti ini contoh saja ya. Sedangkan yang akan kita praktekkan nanti kita akan menggunakan SAM ini ya. Jadi kalau menggunakan Winging, karena tidak ada command prompt bawaannya, ada konfigurasi yang dibutuhkan ya. Nanti silakan jalankan Winging dengan cara ya. Klik icon desktop atau start menu ya. Jika berhasil akan muncul try icon ya. Jadi nanti kalau Winging seperti itu ya. Nanti lihat aja secara teoritis ya. Kemudian klik ikon Winging tadi yang tampil di try icon sini ya, di sini ya. Nanti kalau dijalankan Wingingnya ya, teman-teman yang mau pakai Winging silahkan ya. Kemudian klik bagian MySQL ini untuk menyalakan dan mematikan, bisa diklik sini ya, start and stop ini ya. Untuk memastikan MySQL server telah berjalan, bisa dilihat melalui task manager ya. MySQL server dijalankan melalui proses mysqld.exe servernya ini ya. Artinya jika proses tersebut tampak berjalan, MySQL server telah berjalan ya. Berikut tampilan visualnya ya. Oke, mungkin saya demonstrasikan untuk yang SAM ya. Jadi yang SAM itu nanti ketika di start MySQL-nya, kemudian kita lihat task manager-nya ya. Nah, itu nanti ada mysqld.exe semestinya ya. Oke, kita search juga. Ada yang bisa melihat. Nah ini ya. Artinya server sudah berjalan ya. Jadi kalau nanti di SAM-nya di stop, ini harusnya berhenti ya. Stop. Nah ini hilang ya. Kemudian saya start lagi karena nanti akan kita pakai. Kemudian mengoperasikan MySQL client ya. Jadi nanti pembelajaran bahasa SQL akan dilakukan dengan CMD. Ini yang dulu ya. Teman-teman nanti tidak perlu pakai CMD, bisa langsung pakai text editornya pada SQL ya. SQL editor ya tepatnya ya. Tapi nanti di sini saya kenalkan bagaimana cara mengoperasikannya menggunakan CMD. Nanti jaga-jaga sebagai pengetahuan saja, pada situasi khusus kita perlu mengoperasikan itu ya, MySQL menggunakan CMD ya. MySQL client dijalankan melalui proses mysql.exe. Jadi kalau servernya tadi mysqld.exe, sedangkan kliennya mysql.exe ya. Untuk mempermudah pengoperasiannya, nah
ini nanti silahkan ikuti langkah-langkahnya yang tertarik menggunakan CMD ya. Buatlah shortcut CMD yang dimodifikasi direktori operasinya di folder MySQL. Berikut ini langkah-langkahnya ya. Nanti silahkan masuk start menu, ketikkan CMD pada search program ya. Kemudian klik kanan CMD, pilih send to desktop, create shortcut ya. Ini asumsinya di Windows 7 ya. Nanti seperti ini, kemudian create shortcut ya. Langkah di atas akan menghasilkan shortcut di desktop ya. Kemudian klik kanan shortcut tersebut dan pilih properties. Biarkan jendela properties shortcut tetap terbuka ya. Jadi nanti biar kita tahu antara ini dengan ini ya. Buka folder instalasi MySQL yang berada pada aplikasi Winging dan catat nama direktorinya. Jadi nanti nama direktorinya ada di sini ya. Ini biar nanti ini start in-nya nanti dirubah ke arah sini. Jadi ketika dijalankan CMD-nya langsung mengarah pada direktori ini ya. Salin alamat direktori instalasi MySQL ke start in di shortcut CMD. Nanti ini disalin saja, dipindah ke sini. Kira-kira jadi seperti ini ya. Kemudian ini mulainya ya. Nanti silakan jalankan shortcut CMD yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya itu. Kemudian perintah login ke MySQL itu nanti sebenarnya formatnya seperti ini ya. MySQL strip H kemudian nama hostnya, strip O kemudian nama usernya, strip P diikuti dengan passwordnya. Jadi nanti kalau H ke host ini dipisah dengan spasi, U ke user ini dipisah spasi, sedangkan P dengan passwordnya nanti disambung ya. Atau nanti bisa juga dengan cara strip P kemudian enter, kemudian nanti akan ada semacam isian untuk memasukkan password ya. Keterangannya nanti ya. Nah, ini ada keterangannya. MySQL adalah program MySQL client yang kita gunakan untuk mengakses server file aslinya bernama MySQL.exe. Kemudian strip H adalah kode untuk MySQL bahwa perintah setelahnya adalah host. Host ini merupakan alamat IP dari komputer server. Karena kita menjalankan MySQL server pada komputer yang sama dengan MySQL client, alamat IP komputer bisa 127.0.0.1 atau bisa juga ditulis dengan localhost ini ya. Untuk strip U adalah kode untuk MySQL bahwa perintah setelahnya adalah inputan nama user ya. User maksudnya adalah username pengguna yang akan login ke MySQL. User ini bisa dibuat sendiri nantinya dengan hak akses masing-masing. Namun karena pertama kali digunakan, biasanya instalasi MySQL itu usernya root ini ya. Root itu yang user bawaan dan itu hak aksesnya penuh ya. Untuk strip P adalah kode untuk MySQL bahwa perintah setelahnya adalah password dari user. Inputan password harus langsung digabungkan dengan strip P. Contohnya, jika server database memiliki password QWERTY untuk user root, maka penulisannya menjadi pQWERTY kayak gini ya. Nah, namun demikian, MySQL server secara bawaan tidak ada passwordnya. Jadi password bisa dikosongkan ya. Pengosongan password bisa dilakukan dengan tidak menulis sama sekali keyword P atau menuliskannya namun diisi dengan teks kosong ya. Jadi langkah login ke MySQL server secara praktis bisa ditulis dengan kode seperti ini ya. MySQL strip V, strip H, localhost, strip U, root, strip P, enter ya. Bisa diperhatikan perintah di atas dianggap lebih aman karena jika password dimasukkan digabungkan dengan P ini maka passwordnya akan kelihatan ya. Sedangkan nanti ketika ditekan enter akan muncul dialog pengisian password ini ya. Nah ini kemudian bisa kita isi tapi passwordnya disembunyikan, nanti bentuknya bintang-bintang kayak gitu ya. Jika ada dialog password karena server MySQL memang belum ada passwordnya, secara bawaan abaikan saja dengan langsung tekan enter ya. Jika berhasil akan tampil seperti berikut ya. Jadi nanti kalau berhasil akan tampil informasi server MySQL kita ya. Sedangkan untuk menutup koneksi dengan server MySQL bisa dilakukan dengan menutup jendela CMD. Penutupan jendela CMD akan otomatis menutup koneksi dengan MySQL. Penutupan koneksi dengan server MySQL juga bisa dilakukan dengan perintah exit ya. Jadi nanti tutup aja CMD-nya sudah otomatis tertutup atau kasih perintah exit ya. Berikut contoh tampilan visualnya. Mungkin agar lebih paham akan saya demonstrasikan ya. Jadi untuk pembuatan CMD-nya tadi
di sana tidak perlu ya, karena ada fiturnya ya, yaitu shell ini ya, bisa langsung klik shell ini ya. Oke, kemudian untuk login kita langsung tuliskan di sini MySQL strip U strip U itu nanti strip H dulu ya. Strip H bisa kita masukkan localhost ya. Kemudian strip U bisa kita masukkan root ya. Nah, kemudian nanti bisa dimasukkan strip P atau tidak. Ini misalnya contoh yang tidak ya. Nah, kalau tidak nanti kita langsung masuk karena memang passwordnya itu kosong ya. Coba kita kalau nanti masukkan strip P ya. Nah, misalnya di sini saya keluarkan dulu ya. Oke. Kalau keluarkan perintahnya exit sampai keluar by ini ya. Kayak gini kan berarti udah berhasil keluar ya. Kemudian saya login lagi coba ya. Sekaligus mendemonstrasikan login dengan cara yang berbeda. Kalau tadi dengan cara menuliskan localhost, kalau sekarang misalnya saya login dengan cara menuliskan alamat IP localhostnya ya. Nah, nanti kayak gini. Kemudian di sini saya tuliskan 127.0.0.1. Nah, ini tuh maknanya sama dengan localhost ini ya. Kemudian yang baru di sini adalah strip P ya. Strip P itu untuk pengisian passwordnya ya, parameter password. Oke, coba kita enter. Nah, di sini ketika ini diberikan parameter P, maka kita diberikan kesempatan untuk memasukkan password ya. Passwordnya sebenarnya bisa ditulis di sini langsung ya. Tapi dengan cara seperti ini akan lebih aman karena ketika mengisi password tidak akan kelihatan kayak gini, bintang-bintang terus kayak gitu ya. Cuma karena di sini memang tidak ada passwordnya, kita kosongin saja, langsung tekan enter dan kita bisa masuk ke sini. Nah, ini udah ada nama server versionnya, copyrightnya, dan keterangannya di sini ya. Oke, berikutnya, oke, saya kira itu saja untuk memulai pengoperasian MySQL berbasis teks atau berbasis CMD ya. Kemudian berikutnya ini ya, dasar pemrograman SQL ya. Jadi nanti kemarin kita sudah mengenal lingkungannya, kemudian kita tadi sudah mendemonstrasikan bagaimana kita mengakses database-nya dan bagaimana itu arsitekturnya sudah kita bahas ya. Kemudian di sini berikutnya kita mengenal dasar programnya ya. Jadi basis ini kan itu ya, mata kuliahnya kan program basis data ya. Jadi nanti programnya itu nanti yang akan kita pelajari adalah program-program untuk memerintahkan pengoperasian database gitu ya. Nanti dari yang awal ini akan kita pelajari DDL atau Data Definition Language ya. Jadi bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara menampilkan tabel dan lain sebagainya akan kita pelajari di sini ya. Setiap perintah atau sering juga disebut dengan query dalam MySQL harus diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini ya. Dan akan dieksekusi setelah tombol enter ditekan. Setiap query MySQL selama query MySQL belum diakhiri dengan tanda titik koma, maka dianggap sebagai masih dalam satu perintah, satu baris kode programnya. Ketika kita menjalankan sebuah perintah MySQL atau query tersebut akan dikirimkan dari MySQL client tadi ya, sesuai dengan arsitektur tadi ya, yaitu mysql.exe ke MySQL server untuk diproses. Setelah proses selesai, hasilnya akan dikirimkan ke MySQL client. Jadi nanti kalau dilihat arsitekturnya tadi ya, kita akan menjalankannya nanti dari MySQL client ini. Nanti MySQL client ini akan mengirim ke MySQL D ya. Dari MySQL D kemudian hasilnya akan dikirimkan lagi ke MySQL ini, klien ini ya. Jadi arsitekturnya seperti itu ya. Agar lebih mudah memahami query MySQL, kita akan langsung praktek beberapa query sederhana. Silakan jalankan MySQL server dan itu ya, masuk sebagai user root dari awal MySQL client, dari MySQL client ya. Setelah masuk ke dalam MySQL client ditandai dengan awalan MySQL strip kayak gini ya. Jadi nanti kalau pakai CMD kayak gitu ya. Pada jendela CMD kita akan mencoba beberapa perintah MySQL sederhana menampilkan waktu saat ini, yaitu select now nanti ya.
lalu diakhiri dengan enter pada keyboard. Hasilnya kurang lebih akan seperti berikut ya. Jadi nanti kalau CMD-nya kurang lebih nanti kalau kita mau menjalankan ini ya, select now untuk melihat tanggal saat ini ya. Nanti kita tulis misalnya di sini spasi now gitu ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kalau sudah selesai menuliskannya bisa tekan enter. Nah, seperti ini ya. Nanti akan tampil now itu nanti tahun sekarang, bulan sekarang, tanggal sekarang, jam sekarang, menit sekarang, bahkan detik sekarang ya. Kemudian di bawah ada keterangannya one row insert dalam sekian second ya. Jadi nanti di sini ya. Perintah select kebanyakan digunakan untuk memproses pembacaan data dari database. Nanti itu akan kita pelajari dalam DML atau Data Manipulation Language ya. Tetapi juga dapat digunakan untuk menampilkan hasil dari fungsi tambahan seperti now ya. Yang kita coba tadi ya. Hasil query MySQL akan ditampilkan dalam bentuk tabel CMD Windows. Hasil ini dikirim ke MySQL server. Selain hasil dalam bentuk tabel, hampir setiap perintah query MySQL juga akan menampilkan banyaknya baris yang dipengaruhi dan lamanya waktu eksekusi. Nah, jadi nanti kalau jumlah barisnya banyak, time-nya tadi yang 00 tadi ya. Nah ini ya, informasi one row insert 000 sekian ya. Keterangan ini berarti query kita diproses selama 0 detik atau 0 second dan mempengaruhi satu baris atau one row ya. 0 detik di sini bukan berarti query tersebut akan tampil seketika ya. Tapi maksudnya bukan tanpa membutuhkan waktu sama sekali ya, tapi waktunya memang sangat singkat karena perintahnya kecil dan kebanyakan komputer modern itu kemampuannya juga sudah sangat besar atau tinggi sekali ya. Namun karena perintahnya yang sederhana, MySQL mungkin hanya membutuhkan waktu 0,00 sekian ya detik untuk memproses dan dibulatkan menjadi 0000 ya. Sebagai contoh query lainnya ya, kita akan mencoba untuk menampilkan nama user yang aktif ya dari versi MySQL server yang digunakan pada saat ini. Untuk menampilkan keterangan ini, MySQL menyediakan fungsi user dan fungsi version ya. Jadi nanti cara menampilkannya itu seperti ini. Jadi misalnya di sini tadi select now, kemudian ditambah ini ditulis bersamaan bisa ya, bisa dengan koma ya. Misalnya kemudian dilanjutkan dengan user, kemudian dilanjutkan dengan version. Nah seperti ini, kemudian bisa kita langsung tekan enter. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Now itu menghasilkan informasi time sekarang, user itu menghasilkan nama pengguna yang kita gunakan untuk memasuki MySQL itu, kemudian versionnya itu adalah versi dari database-nya itu 10.4.11 MariaDB. Nah di sini kalau dilihat waktunya ya, kalau di sini kan 000 mungkin angkanya itu masih di belakang sini ya. Sedangkan di sini sudah kelihatan bahwa karena perintahnya sudah lebih panjang ya. Bisa kita lihat di sini. Waktunya yaitu 0,004 second ya. Jadi nanti waktunya juga lebih lama ya. Kelihatan ya. Oke, berikutnya ya. Tadi dipisahkan dengan koma ya penulisannya ya. Selain menggunakan tanda titik koma, query MySQL juga akan mengeksekusi perintah jika diakhiri dengan /g. Nah ini khusus pada CMD ya, karena nanti pada editor yang lain mungkin akan berbeda ya. CMD lainnya. Karena nanti dalam misalnya HDSQL nanti kita demonstrasikan dan kita bandingkan keduanya ya. Apakah /g itu berfungsi pada HDSQL itu ternyata tidak ya. Oke.
Tapi di sini kita eksplorasi dulu, misalnya menggunakan akhirat /g sebagai pengganti titik koma ya. /g kecil dulu ini ya, nanti karena G besar itu artinya berbeda ya. Oke, tadi kita punya perintah. Jadi nanti teman-teman di CMD itu kalau mau menampilkan perintah yang sudah kita pernah tulis sebelumnya, bisa menggunakan tombol panah ke atas atau ke bawah itu ya. Nah, jadi nanti kalau kita klik ke atas ke bawah akan tampil perintah-perintah yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini /g ya, /g. Nah, di sini ketika kita enter, nah program sudah tampil ya. Oke, kita bandingkan sekalian dengan yang versi HDSQL ya. Nah, HDSQL ya, cara loginnya sebenarnya kan sama ya. Tadi untuk tipe jaringannya itu MySQL. Kemudian nama hostnya atau IP-nya itu kan sebenarnya sama ya. Ketika tadi kita login di sini kan sama, meneruskan localhost ini ya, sama ya. Kemudian usernya root ya, usernya root ya. Nah, di sini penggunanya root ya. Kemudian di sini juga ada informasi port atau pangkalannya, yaitu 3306 ya. Nah, jadi ini yang versi visualnya ya. Bisa kita langsung klik buka. Jadi visual lebih mudah ya. Oke, misalnya di sini sudah ada database tadi yang dipakai waktu kelas pagi ya, pas siang ya. Mungkin di sini bisa saya hapus dulu biar bisa kita pakai nanti untuk demonstrasi ya. Oke, di sini saya demonstrasikan sekalian untuk select ya, select now, kemudian dilanjutkan dengan user, kemudian dilanjutkan dengan version. Nah, seperti ini perintahnya. Jadi kalau ini ya di HDSQL nanti kita bisa langsung meneruskan perintah di permintaan ini ya. Itu kalau misalnya kita belum masuk ke database ya. Kalau masuk database nanti kita klik database-nya, baru kita ketikkan perintahnya ya. Nanti saya tunjukkan ya. Oke, ini misalnya yang di luar database ya. Di luar database, di luar tidak masuk ke satu database pun, kemudian kita ketikkan perintah select now, user, dan version. Cara menjalankannya yaitu klik tombol play ini ya. Ada beberapa pilihan ini ya. Nah, ini kita langsung klik tombol play ini saja. Nah, di sini hasil program kita itu ada di sini. Now menghasilkan informasi, jadi nanti sama ya kalau mau dibandingkan seperti ini ya. Oke, sama dengan ini ya. Now, user, version di sini ya. Sama ya. Kemudian untuk informasi yang di sini itu nanti tampilnya ada di sini ya. Efek row 0 ya. Kemudian baris ditemukan 1, peringatan 0, durasi permintaan 0,00 sekian second ya. Sedangkan yang di sini nanti 0,004 ya. Jadi ternyata kecepatannya sama ya. Kemudian kita coba yang /g tadi ya. /g di sini berlaku enggak? Kita coba di sini. /g kecil. Oke, coba kita play ya. Nah, ternyata dianggap sintak error ya di sini ya kalau menggunakan /g ya. Jadi nanti /g secara visual tidak bisa digunakan di sini ya. Oke, berikutnya penulisan perintah atau query MySQL juga tidak harus satu baris. Misalnya kita bisa menjalankan query seperti berikut ya. Nanti bisa dipisahkan dengan koma dan klik enter ya. Setelah fungsi now pertama, tekan enter untuk pindah baris. Lalu ketikkan perintah sambungannya. Selama kita belum mengakhiri perintah tersebut dengan tanda titik koma, maka MySQL menganggap baris berikutnya adalah sambungan dari baris sebelumnya. Pemisah perintah seperti di atas akan sangat berguna jika kita menuliskan query yang panjang ya, terutama kalau kita menggunakan CMD ini ya, sehingga lebih mudah dibaca. Karena nanti kalau CMD itu tidak bisa geser kanan kiri gitu ya. Jadi kalau CMD itu kan tidak ada untuk
scroll kanan kirinya kan. Jadi repot kalau terlalu panjang, nanti penulisannya bisa ke bawah seperti ini. Jadi nanti setelah tanda MySQL seperti ini dikasih koma kemudian tekan enter, maka dia akan muncul tanda ini ya, min kemudian seperti anak panah ini ya. Nah, selama belum mengakhiri dengan titik koma maka query-nya belum dijalankan. Jika kita telah membuat query MySQL namun memutuskan untuk membatalkannya, bisa dilakukan dengan kode /c ini ya. Oh, backslash ini ya, /c ya. Contoh query-nya seperti ini ya. Nanti kita demonstrasikan ya. Bisa diperhatikan bahwa tanda panah ini akan kembali ke MySQL seperti ini yang menandakan MySQL telah siap untuk perintah yang baru. Jadi nanti kalau salah, misalnya salah menuliskan di sini, kita batalkan, kita tidak bisa kembali ke sini, tapi harus keluar dulu, yaitu dengan /c kayak gini ya. Oke, mungkin kita demonstrasikan. Jadi misalnya kita menulis select now user version dalam satu kali perintah gitu ya. Now, nah di sini, bahkan di sini tanda komanya boleh ditulis di bawah. Ini coba saya tekan enter ya. Nah seperti ini bisa. Tanda komanya saya tulis di bawahnya boleh di sini. Nah kayak gini boleh ya. Kemudian version. Kemudian bagusnya kan kayak gini cara menuliskannya kan. Komanya ada di sini ya. Nah kayak gini ya. Kemudian satu lagi misalnya user ya. Kayak gitu. Untuk mengakhiri penulisan ini, karena ini kan masih mode editing ya. Jadi mode editing ketika di enter dia akan terus bertanda panah seperti ini dan memerintahkan kita untuk menuliskannya sampai nanti diakhiri dengan titik koma. Bahkan ini ketika kita tekan enter masih seperti itu. Untuk mengakhirinya yaitu dengan tanda titik koma. Nah seperti ini ya. Jadi nanti sebenarnya masih satu baris perintah, cuma ditulis dalam beberapa baris dengan gaya yang berbeda ya. Nah, seperti select now, version, user, baru titik koma di sini. Setelah ini ketika kita tekan enter, baru akan keluar hasil programnya ya. Coba kita tekan enter. Nah seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita salah tulis ya? Misalnya tadi select now, udah terlanjur masuk ke sini, kemudian version. Kalau enggak kita nulis select now lagi di sini. Nah, ini kan salah. Dan kita tidak bisa kembali ke atas bawah. Tidak bisa kembali ke sini, tidak bisa ya. Yang sudah terlanjur enter tadi tidak bisa dihapus ya. Jadi kalau dilanjutkan terus tentu akan tambah salah ya. Solusinya yaitu dengan menggunakan perintah /c. Artinya kita clearkan dulu aja deh gitu ya. Oke, coba kita tekan enter sekarang. Nah, itu kita kembali lagi ke sini, tapi ya harus mengulang lagi gitu ya. Jadi nanti bagusnya itu dalam perintah yang panjang itu sebaiknya kan seperti ini. Select now, kemudian version, gitu kan. Nah, kemudian user, gitu. Oh, sudah selesai. Berarti di sini langsung titik koma gini saja. Itu kan akan lebih bagus view-nya. Ketika dilihat kan bagus. Jadi penulisan program itu sebaiknya dibuat sebagus mungkin. Karena kalau tidak bagus, itu ketika nanti programnya sangat panjang, kita sendiri akan kesulitan membacanya. Gitu ya. Kan kita sekarang sudah tidak tidak terpengaruh kalau dalam komputer loh ya. Tidak terpengaruh dengan bentuk tulisan ya. Jadi tulisan pasti bagus. Kita hanya perlu mengaturnya saja seindah mungkin, gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan ya hasilnya. Jadi yang dimaksud di sini itu seperti tadi yang saya demonstrasikan ya. Kemudian merubah tampilan output MySQL ya. Perintah MySQL atau query MySQL yang menghasilkan output yang panjangnya melebihi layar CMD akan sulit bagi kita dalam membacanya. MySQL menyajikan cara untuk merubah tampilan tabel menjadi baris. Jadi nanti kalau menggunakan CMD, tadi yang bentuknya tabel kayak gini bisa ditampilkan dalam bentuk baris seperti ini. Caranya yaitu dengan menggunakan /g besar ya. Untuk merubah tampilan MySQL menjadi baris, tambahkan tanda /g besar atau huruf G besar ini, bukan kecil ya.
Setelah perintah query, berikut ini adalah contoh penggunaan dalam SQL ya. Tapi ini hanya berlaku pada CMD ya. Kalau yang tadi ya di SQL tidak berlaku ya. Jadi misalnya kita punya perintah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pakai G besar kayak gini. Oke, coba kita tekan enter. Nah, itu nanti informasinya ditampilkan dalam bentuk list kayak gini ya. Now, kemudian di sini user, di sini berbeda dengan yang di atas ini ya. Nah, ini versionnya juga seperti ini. Tapi apakah ini juga bisa berguna bagi di SQL? Kita buktikan aja. Oke, misalnya /G seperti ini. Kemudian kita play ya. Nah, ini error ya, tidak berlaku di sini ya. Karena di sini tampilannya sudah bagus ya, tidak khawatir misalnya akan ada yang tertutup. Seandainya tertutup pun nanti fungsi scrollnya juga itu ya berfungsi begitu. Berikutnya aturan penulisan huruf besar dan kecil dalam MySQL ya. Nah, ini menjadi penting ya, karena mungkin teman-teman yang pernah belajar pemrograman pasti tahu ada beberapa bahasa pemrograman yang mengatur huruf besar dan huruf kecil, tapi ada yang tidak ya. Bagaimana dengan MySQL? Nah, kita coba kita pelajari di sini. Konsep penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam MySQL akan berbeda tergantung saat penggunaannya ya. MySQL tidak membedakan huruf besar maupun huruf kecil atau in case sensitif ya, dalam penulisan fungsi dan identifier. Sebagai contoh ya, ketika query ini akan menghasilkan output yang sama, nanti select version ya. Jadi identifier itu nanti maksudnya kode-kode program di sini ya, di itu ya, di MySQL-nya. Sedangkan nanti nama tabel, nama database itu bukan identifier ya. Oh, nama tabel dan nama database ya identifier juga sih ya. Yang bukan identifier itu ya lebar kolom itu ya. Lebar kolom itu nanti bukan identifier ya. Sebagai contoh, nah ini ya. Select version besar kecil ini sama ya. Nah, kayak gini ya. Namun untuk penulisan nama database, nama tabel, MySQL akan mengikuti sistem operasi ya. Jadi nanti khusus database dan tabel itu akan mengikuti sistem operasinya ya, di mana MySQL server tersebut berjalan ya. Untuk sistem operasi Windows, nama database mahasiswa dianggap sama dengan mahasiswa dengan hanya kecil alay kayak gini ya. Namun dalam MySQL server yang berjalan di Linux, kedua database tersebut dianggap berbeda atau case sensitif ya. Jadi untuk nama tabel dan database di Linux itu case sensitif, sedangkan di Windows in case sensitif. Besar kecil sama aja kalau di Windows. Karena kebetulan kita pakai Windows, maka nanti kira-kira ya besar kecil sama aja ya. Karena hal ini ada baiknya kita membiasakan menggunakan kesepakatan dalam penamaan. Tapi jaga-jaga saja ya. Kalau nanti kita bermigrasi dari Windows ke Linux, ya sebaiknya nanti kecil semua aja deh, gitu kan, lebih enak ya. Disarankan untuk menggunakan huruf kecil selalu dalam penulisan database, tabel, dan variabel dalam MySQL. Sehingga perbedaan huruf tidak akan menjadi masalah pada kemudian hari jika MySQL server pindah sistem operasi ya. Nah, nanti ketika kita pindah sistem operasi, kalau kita konsisten sejak awal ya sebaiknya itu ya, semestinya tidak akan ada masalah kan. Jadi lebih baik kita konsisten nama database, nama tabelnya kecil aja semua. Dalam beberapa kasus, sebuah query bisa saja menggunakan tanda baca selain angka dan huruf seperti koma, backslash ya, ataupun nanti slash ya, slash dan backslash ya. Tanda petik, kemudian spasi. Misalnya begini ya. Untuk 1, 2, 3 ini dengan 1, 2, 3 yang ada berada dalam tanda petik kayak gini, itu artinya berbeda, gitu ya. Karena di sini akan dianggap sebagai angka, sedangkan yang di sini dianggap sebagai huruf, ya, walaupun berformat angka. Jadi nanti teman-teman
di pertemuan berikutnya akan mengenal namanya tipe data. Walaupun sama-sama angka, kalau itu dideteksi sebagai huruf, yang satunya itu bisa dihitung, tambah, jumlah, bagi, dan lain sebagainya, atau operasi aritmatika. Sedangkan yang satunya itu tidak dapat dihitung. Jadi nanti ya cuma seperti huruf saja gitu ya. Sama dengan di sini ya. 12 spasi plus 14 kayak gini artinya berbeda dengan 12E plus 14 ya. Jika kita menemui error, mungkin pengguna tanda ini adalah masalahnya. Penggunaan tanda baca akan dipelajari pada bab selanjutnya. Kemudian membuat dan menghapus database MySQL ya. Jadi nanti yang ini tidak usah saya demonstrasikan ya, karena ya kita tidak punya perbandingannya antara Windows dengan Linux ya. Kebetulan di sini pengajar juga menggunakan Windows. Dalam SQL dan juga dalam aplikasi relational database lainnya, database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berhubungan. Database adalah tempat di mana tabel-tabel akan dibuat. Ya. Berikut format penulisan query database. Nanti untuk membuat database, karena kita akan belajar DDL atau Data Definition Language ya. Kita nanti akan membuat database, akan membuat tabel begitu ya. Nanti formatnya create database, kemudian secara opsional kita bisa mengecek apakah sudah ada sebelumnya databasenya dengan if not exist ya, keyword if not exist apakah sudah ada, kemudian diikuti dengan nama databasenya ya. Keterangannya ya, format perintah query yang terdapat dalam kurung siku ini ya, if not exist tadi ya, merupakan perintah opsional atau bisa iya bisa tidak ya. Boleh diabaikan jika tidak diperlukan. Misalnya dalam format penulisan program membuat database di atas, tambahan query if not exist digunakan agar tidak menampilkan pesan error jika database tersebut telah ada sebelumnya dalam database. Nah, nanti seringkali databasenya itu sudah ada ya. Berikut contoh pembuatan database dengan memasukkan query if not exist dan tanpa query tersebut ya. Misalnya kita langsung pakai HDSQL di sini ya. Nah, misalnya di sini create database. Kemudian kita misalnya create database dengan nama yang sudah ada sebelumnya tanpa mengecek if not exist ya. Misalnya create database belajar CI Priadi ya. Oke, coba kita jalankan perintah ini. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kan error ya. Karena apa? Database exist, ada, sudah ada. Tidak boleh membuat database yang belum ada. Kalau memang belum ada sih tidak masalah. Misalnya create database mahasiswa gitu ya. Itu tidak masalah karena ini memang belum ada. Nah, itu nanti akan terbentuk, akan tampil di sini ya. Jadi untuk HDSQL untuk mengetikkan perintah berikutnya bisa klik tombol ini ya, buka tab query. Nah, jadi nanti setelah perintah query-nya selesai, kita bisa melihat database-nya dengan perintah show databases. Jadi sebenarnya database itu sudah tampil di sini semua, tapi kadang sering delay gitu ya, sering ada jeda waktu untuk tampil di sini. Ketika ini saya klik refresh, nah ini kadang belum langsung tampil di sini ya, harus refresh beberapa kali. Untuk lebih cepatnya kita bisa mengetikkan perintah show databases, kemudian kita jalankan. Nah di sini database mahasiswa sudah terbentuk kayak gini ya. Nah tadi kemudian bagaimana kalau kita membuat database mahasiswa lagi, tapi dengan pengecekan keberadaan ya, if not exist. Nah itu kita cek dulu. Kalau sudah ada berarti ya enggak, karena kan if not exist ya, di-create mahasiswa. Tapi kalau memang belum ada, dia akan meng-create mahasiswa ini. Jadi coba kita jalankan. Nah di sini menghasilkan satu peringatan, tapi tidak error. Can create database mahasiswa, database exist ya. Nah gini ya. Oke, jadi kalau kita refresh ini semestinya sudah bisa tampil. Mahasiswa. Nah, itu seringkali lama tampilnya di sini ya. Nah ini baru tampil ya tadi. Nah
ini baru tampil ya. Nah, jadi ini tidak error, cuma tadi ada pesannya ya, kalau di heady ya. Nah, ada pesannya kayak gini ya. Cuma ada error. Secara umum seperti itu ya. Nah ini ya. Terlihat di atas bahwa jika membuat database dengan nama yang sama akan menghasilkan pesan error karena database dengan nama tersebut telah ada. Namun jika dilakukan dengan memasukkan pilihan if not exist, query bisa berjalan tanpa ada pesan error walau meninggalkan satu catatan atau warning. Tadi warningnya muncul ya, tapi yang versi heady ya. Teknik ini sangat bermanfaat nantinya dalam migrasi data baik ekspor maupun impor database. Jadi nanti ketika kita pindah-pindah database, ekspor impornya akan lebih mudah ya kalau kita paham maksudnya if not exist ini ya. Sebenarnya pesan error berguna untuk mengidentifikasi kesalahan. Namun apabila kita membuat kode query yang panjang untuk dieksekusi secara keseluruhan yang akan dipelajari pada bab berikutnya akan menyebabkan query berhenti proses ya. Jadi nanti kalau error itu malah itu ya, error kodenya bikin error servernya begitu kan yang terjadi kan. Jadi sebaiknya error-error kalau memang bisa dihindari ya dihindari ya. Kemudian melihat database pada MySQL ya. Jadi kalau melihat tadi sebenarnya sudah saya demonstrasikan ya, yaitu show databases ya, pakai S ya. Kalau create itu tidak pakai S, tapi kalau show pakai S karena asumsinya show itu menampilkan seluruh database yang ada pada server ya. Nah, di sini database-nya kan ada banyak ya. Nah, perintahnya show databases ya. Tapi kalau create tidak pakai S ya, belakangnya. Jadi itu formulasi bahasa Inggris ya. Nah, ini contohnya saja ya. Kemudian memilih dan menggunakan database MySQL ya. Untuk menggunakan suatu database perlu menjalankan query pemilihan database terlebih dahulu. Berikut format penggunaan penulisan query database ya. Jadi nanti kaitannya karena database itu nanti di dalamnya menampung tabel-tabel, maka sebelum kita menuliskan pembuatan tabel, kita harus itu ya, menuliskan perintah use mahasiswa ya. Nah, nanti contohnya akan saya tunjukkan ya. Nama database adalah database yang akan kita gunakan ya. Jika kita ingin menggunakan database mahasiswa, maka query-nya use mahasiswa kayak gitu saja. Nanti ini lebih baik didemonstrasikan di CMD karena nanti kalau sudah di sini perintah use itu tidak berguna lagi gitu ya. Nah, misalnya di sini use mahasiswa gitu aja kan. Oke, kita tekan enter. Nanti keterangannya database change kayak gini ya. Setelah proses terpilih maka baru bisa menjalankan query pengelolaan tabel seperti pembuatan, pengisian, manipulasi dan penghapusan tabel ya. Nanti ini saya tunjukkan saja sebagai pengetahuan ya bagi teman-teman sekalian ya. Kemudian untuk menghapus database ya. Proses penghapusan ini akan menghapus database ya. Termasuk seluruh tabel dan isi dari tabel tersebut. Jadi nanti perintah hapus database itu terhadap tabel-tabel yang ada di dalamnya juga akan terhapus ya. Jadi hati-hati kalau menghapus database ya. Kita harus yakinkan bahwa database tersebut memang tidak digunakan lagi. Format query untuk menghapus database ya. Nanti drop database if exist kemudian nama database-nya. Nah, kalau tadi ketika create kita itu ya perintahkan if not exist, sedangkan kalau menghapus ya nanti if exist jika ada gitu kan. Sama seperti perintah query pada pembuatan database, pilihan if exist digunakan untuk menghilangkan pesan error jika seandainya database tersebut memang tidak ada. Nah, ini contohnya penghapusan database mahasiswa yang telah dibuat pada simulasi sebelumnya ya. Tadi kita membuat database ya. Perintah penghapusan pertama akan menghasilkan tanpa catatan atau tanpa pesan error, sedangkan pada perintah penghapusan yang kedua akan menghasilkan pesan error karena database sudah tidak ada. Kemudian pada perintah penghapusan ketika menyertakan pilihan if exist tidak akan menghasilkan error, namun ada satu warning. Hal ini dikarenakan ada pengecekan keberadaan database sebelum menjalankan perintah penghapusan database yang dimaksud gitu ya. Sebagai catatan bahwa SQL menggunakan bahasa Inggris, maka harus diperhatikan kesalahan untuk mengetikkan singular tunggal ya dan plural atau jamak ya. Misalnya untuk melihat database, query-nya adalah show databases pakai S ya. Tetapi ketika kita jika kita menjalankan query show database, ini akan menyebabkan error ya. Karena seharusnya adalah databases ya, bukan database ya. Juga harusnya ketika if exist ya, bukan if exist
tanpa S ya, penggunaan S di akhir kata ya. Mungkin bisa saya demonstrasikan ya. Jadi nanti misalnya kita sudah membuat database ini mahasiswa ya, kemudian kita coba hapus database ya, drop database mahasiswa, titik koma, query oke. Berarti ini sudah itu ya, database-nya sudah dihapus semua ya. Kita buktikan pakai S ya, ingat ya. Misalnya tidak pakai S deh, saya tunjukkan di sini, pasti akan error. Nah, error kan, error sekian error ini sekitar. Nah, kemudian yang benar kan pakai S kayak gini. Nah, ini tampil database-nya. Tadi di sini sudah dihapus, maka di sini sudah tidak kelihatan lagi ya. Harusnya seperti itu ya. Kemudian, nah, biar tidak error ya, kita gunakan if, nah ini ya, drop database if exist ya, ISTS kayak gitu ya. Kemudian kita tekan enter. Nah ini query oke ya, walaupun ini database mahasiswa sudah tidak ada, tapi masih oke dengan satu warning gitu. Karena ini ada pengecekan database apakah ada, dan hasilnya kan tentu tidak ada mahasiswa kan. Nah, di sini ada di sini. Oke. Nah ini tadi untuk plural singular sudah kita demonstrasikan ya, sudah kita eksplorasi ya. Kemudian membuat dan menghapus tabel MySQL ya. Membuat tabel MySQL. Langkah pertama sebelum membuat tabel adalah membuat dan memilih database yang akan digunakan. Nah, tadi use tadi ya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pembahasan ini akan menggunakan contoh database mahasiswa. Jika belum membuat dan memilih database mahasiswa, silahkan ketik query berikut ya. Ya nanti kita buat database mahasiswa, kemudian use mahasiswa. Ini saya demonstrasikan pakai CMD dulu, karena nanti yang menggunakan HDSQL sudah tidak perlu menggunakan use lagi ya. Misalnya di sini saya create lagi nih, create database mahasiswa ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini sudah tercreate, kemudian saya gunakan use mahasiswa gitu kan. Nah, ini sudah kita menggunakan mahasiswa. Kemudian kita pelajari di sini ya, format dasar query pembuatan tabel ini ya. Create tabel, ada pengecekan if not exist ya. Ini sama dengan pembuatan database ya. Kemudian tuliskan nama tabelnya, diikuti daftar kolomnya ya. Kemudian bisa tuliskan juga tipe tabelnya ya. Nanti ada InnoDB, MyISAM dan macam-macamnya itu ya. Query opsional ya, if not exist ini ya. Sama seperti pada query pembuatan database, digunakan agar MySQL tidak menampilkan pesan error jika tabel tersebut telah ada sebelumnya dalam database ya. Jadi karena ini mirip dengan database, tidak saya demonstrasikan lagi ya. Nama tabel adalah nama dari tabel yang ingin kita buat. Kemudian daftar kolom berisi definisi dari kolom-kolom yang akan kita buat untuk database ini. Lebih lanjut tentang jenis-jenis kolom akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Nah, nanti untuk jenis-jenis kolom nanti kita bahas secara khusus karena agak panjang gitu ya. Tipe tabel adalah query opsional di mana kita dapat mendefinisikan tipe tabel untuk tabel yang akan kita gunakan seperti MyISAM maupun InnoDB ya. Yang populer dua inilah, MyISAM atau InnoDB ya. Lebih lanjut tentang tipe tabel akan kita bahas pada bab berikutnya ya. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel dengan nama TBL MHS untuk menampung data mahasiswa. Misalnya kita sebuah studi kasus membutuhkan penampungan data yang seperti ini ya. Nanti menampung data NIM, nama, umur, tempat lahir, dan jurusan begitu ya. Dari tabel tersebut ya, nanti ini sudah ada contoh datanya ya seperti itu ya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kita membutuhkan tabel akan terdiri dari 5 buah kolom ya. Yang pertama adalah kolom NIM atau nomor induk mahasiswa. Walaupun isi tabel ini berupa angka, namun angka di sini bukan dimaksudkan untuk operasi matematis ya. Sehingga akan lebih cocok jika menganggapnya sebagai kumpulan karakter atau huruf ya.
maka kita akan membuatnya dengan tipe data string ya. Dalam MySQL string adalah char ini. Kemudian nama jelas menggunakan huruf, nanti kita gunakan char juga. Umur berisi angka-angka ya. Kadang umur itu dihitung ya. Nanti misalnya umur kapan layak dapat KTP, itu kan dihitung masih berapa tahun lagi dan seterusnya gitu kan. Nah itu bisa dioperasikan secara aritmatik atau butuh dioperasikan secara aritmatik ya, sehingga akan lebih cocok kita gunakan integer atau angka ya. Kolom tempat lahir berisi kumpulan karakter huruf ya, maka akan dibuat tipe data string ya. Kemudian untuk jurusan, nah nanti ini huruf juga, nanti kita buat string atau char ya. Nanti kira-kira untuk membuat tabelnya seperti ini ya. TBL MHS, nah ini ya, create tabel TBL MHS nama tabelnya. Kemudian NIM tipe datanya char, panjang datanya 9, koma ya, koma, nama char, panjang datanya 50, umur INT, bisa tentukan panjang datanya atau tidak ya. Sebenarnya panjang data ini tidak terlalu penting ya. Tapi kita tulis deh gitu ya. Nanti yang akan ditampilkan kan sesuai dengan panjang data itu ya. Kemudian tempat lahir char 50 ya. Jurusan char 30 ya, dan seterusnya ya. Query oke ya. Dengan query di atas, kita telah membuat sebuah tabel dengan nama TBL MHS, terdiri dari 5 kolom, name, nama, umur, tempat lahir, dan jurusan ya. Kemudian setelah nama kolom, kita definisikan tipe data dari jenis kolom tersebut ya. Kemudian untuk kolom yang berisi huruf string dalam MySQL dapat kita definisikan dengan char ya. Angka di dalam kurung adalah jumlah karakter maksimal yang dapat ditampung ya. Misalnya untuk kolom nama kita menginstruksikan MySQL untuk menyediakan maksimal 50 karakter untuk kolom nama gitu ya. Kemudian untuk kolom yang berisi angka, MySQL menyediakan tipe data yang dipilih. Untuk contoh di atas kita pilih integer atau disingkat nanti jadi INT ya. Untuk setiap kolom dalam query create tabel dipisahkan dengan tanda koma dan seluruh definisi kolom harus berada di antara tanda kurung gitu ya. Penamaan kolom tidak boleh mengandung spasi. Maka untuk contoh tabel TBL MHS, kolom tanggal lahir kita ubah menjadi TGL lahir ya. Tanda underscore bisa digunakan untuk mengganti spasi agar nama kolom tetap informatif namun juga sesuai dengan aturan penamaannya ya. Jadi nama kolom itu tetap harus informatif memang ya. Nanti misalnya kita kasih kolom T saja, nanti kita akan bingung sendiri itu untuk menampung data apa begitu ya. Tapi informatif, tapi tetap gunakan itu ya aturannya, tidak boleh pakai spasi ya. Nah ini sebaiknya nanti hurufnya kecil semua ya, biar nanti ketika kita terapkan dalam aplikasi seperti PHP atau ASP tidak bermasalah ya. Untuk menghindari masalah ini sebaiknya konsisten, nama tabel dan nama kolom kecil semua saja ya. Oke, misalnya saya demonstrasikan di sini ya. Misalnya tadi create tabel ya. Create tabel, misalnya namanya adalah TBL MHS ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanda kurung kolom-kolomnya. Nah, misalnya name. Misalnya nanti name-nya char berapa? Name-nya berapa? 9 misalnya ya. Char 9 di sini ya. Di sini bisa kita tulis ke bawah. Kita pisah dengan tanda koma ya. Kayak gini. Kemudian nama char 50 misalnya. Kemudian umur integer misalnya. Nah ini belum diisi yang di situ ya. Umur misalnya integer, umur itu paling panjang 100 tahun mungkin 100 sekian ya. 3 kan sudah cukup ya panjang karakternya. Oke, misalkan tanda koma jangan lupa. Kemudian tempat lahir ya. Nah ini tidak boleh pakai spasi, jadi harus pakai underscore ya. Lahir char, nah misalnya 50 juga ya. Koma, kemudian jurusan, nah, kita
itu ya, kita masukkan sebagai char dengan panjang 30 ya. 10 kurung tutup. Jangan lupa pasangan kurung tutupnya ini harus ada pasangannya ya. Jadi yang perlu punya pasangan itu tidak hanya manusia ya. Ternyata program juga butuh pasangan. Ya. Oke, titik koma ya. Oke, setelah itu bisa kita tekan enter dan semestinya menghasilkan suatu tabel di dalam database mahasiswa ya. Karena kita kan tadi use mahasiswa kan. Oke, kita tekan enter. Oke, di sini query oke, artinya tidak ada yang error ya. Kalau error ya nanti akan menghasilkan error ya. Jadi untuk melihat hasilnya tadi kita bisa menggunakan format query show tables ya. Jadi kalau mau melihat di sini show tables kayak gini ya. Nah, nanti kayak gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Ini sebenarnya kalau di SQL itu ada visualnya ya. Nanti langsung tampil di sini. Jadi kalau mau lihat strukturnya, jadi di sini kan kita berarti berada di database mahasiswa ini. Nanti ada satu tabel ini. Satu tabel bisa kita lihat di sini strukturnya seperti apa ya. Nah, tadi kalau melihat show tables itu jadi nanti kalau kita perintahkan di sini ini ya. Jadi kalau tadi perintah di sini kayak gini, itu perintah tanpa masuk ke dalam database, artinya belum use ya. Tapi kalau kita setelah klik di sini, kemudian kita kasih perintah di sini, maka ini sudah use ya. Kalau sudah use, kita bisa ketikkan perintah langsung di sini ya. Misalnya show tables kayak gini sudah bisa ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah tampil nama tabelnya. Berikutnya mungkin bisa langsung di sini. Tadi karena itu untuk ilustrasi use saja. Untuk melihat struktur tabel kita bisa langsung describe nama tabel. Tapi sebenarnya kalau di ini sudah ada tampilannya kayak gini ya. Ini strukturnya tadi ya. Nah, strukturnya kayak gini ya. Jadi char, name char, nama char, umur ENT, tempat lahir char ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita pengen itu ya menampilkan ya deskripsinya dengan perintah ya, nanti bisa ditulis di sini atau kita nanti langsung migrasi ke sini ya, misalnya describe, describe kemudian dilanjutkan dengan nama tabel ya. Describe TBL MHS ya. Oke, jadi dalam SQL bisa langsung menuliskan dua baris perintah kayak gini. Nanti akan tampil dua. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini ya. Ini yang show tablesnya ini, kemudian yang ini describe-nya ya. Nah, nanti describe-nya kan sebenarnya sama dengan ini ya. Dengan ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi nanti setelah ini teman-teman bisa latihan sendiri untuk eksplorasi dan itu ya, memahami ya. Selain dari query, dari hasil query dapat terlihat semua kolom serta tipe dari setiap kolom tersebut. Untuk keterangan kolom null, key, default, extra akan dibahas pada bab berikutnya ya. Selain query describe, nama tabel, kita juga bisa menggunakan DSC ya, singkatan ya, nama tabel ya. Query tersebut akan menghasilkan output yang sama dengan query describe ya. Berikut contoh hasilnya ya. Nanti itu coba aja deh, DSC gitu aja ya misalnya. Nah, ini kita jalankan ya kayak gini. Nah, ini tetap keluar hasilnya ya. Kemudian untuk menghapus tabel ya, perintah untuk menghapus tabel bisa kalau tadi menghapus database sudah ya. Jadi di sini untuk menghapus tabel bisa dengan misalnya ini ya. Drop tabel if exist tabel name 1, tabel name 2 dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya banyak tabel begitu ya. Query optional if exist digunakan untuk menghilangkan pesan error jika tabel yang akan dihapus memang sudah tidak ada ya. Nah, dari format query drop tabel dapat dilihat bahwa dalam satu query kita bisa menghapus beberapa tabel sekaligus ya. Untuk menghapus tabel TBRMHS ya nanti kita cukup menuliskan satu tabelnya saja ya. Tapi kalau nanti banyak ya nanti kita bisa langsung menulis banyak tabel ya. Nah, itu ya. If exist itu nanti untuk mengontrol saja seperti ketika kita menghapus database tadi ya.
Ketika database yang sudah berhasil dihapus, coba untuk dihapus lagi, tentu hasilnya akan error ya, karena tabel sudah tidak ada ya. Oke, mungkin bisa langsung kita demonstrasikan ya. Berikutnya misalnya kita menghapus tabel ya. Drop tabli mahasiswa gitu kan. Nah, ini tanpa if exist gitu ya. Nah, ini tabelnya nanti harusnya sudah tidak ada. Oke, kita jalankan perintah ini. Nah, ini unknown tabel mahasiswa. Nah, ini keliru ya. Nama tabelnya ini ya. Tadi nama database ya. Drop tabli tbl MHS kayak gini ya semestinya ya. Nah, jadi kalau benar itu warnanya pink kayak gini ya, menyenangkan ya. Oke, nah, kalau berhasil, karena ini tidak memberikan kembalian ya, nanti cuma berjalan di sini saja ya. Permintaannya 0 ya. Jadi ini tidak langsung itu ya update di sini ya. Mungkin update-nya kalau kita tampilkan di sini ya, show tablet sini ya. Nah, nanti akan tampil di sini ya. Kita akan jalankan. Nah ini kan jadi error ya, karena sudah tidak ada tabel mahasiswanya. Nah, nanti sebenarnya kalau di refresh terus ini sudah hilang. Nah, ini kan sudah hilang ya. Kemudian bagaimana kalau kita menghapus banyak tabel sekaligus ya? Nah, ini mungkin sudah saya persiapkan, ini yang dipakai kelas pagi tadi ya. Ini perintah buat tabelnya. Oke, ini saya masukkan lagi dulu aja ya, biar kita punya contoh 2 tabel ya. Nah, oke, kita jalankan di sini misalnya. Ini create tabel jurusan sama tabel mahasiswa ini. Oke. Nah, ini kita punya 2 tabel. Kemudian coba kita show tables ya. Nah, ini ya. Ini ada 2 show tables ya di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini ada 2 tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Kemudian coba kita demonstrasikan menghapus 2 tabel sekaligus ya, tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Nah, kayak gini ya. Nah. TBL MHS dan TBL jurusan ya. Oke. TBL mahasiswa. Nah, ini kita cek dulu deh tadi yang tabel yang masih ada apa ya. Show tables. Masih ada tabel jurusan dan tabel mahasiswa ya, TBL mahasiswa ya. TBL mahasiswa dan TBL jurusan. Mungkin bisa ini ya, T kontrol spasi ya, TBL ini ya, TBL mahasiswa. Jadi kalau menghindari salah ketik, teman-teman bisa taruh kursor di sini, kemudian kontrol spasi, kemudian akan tampil rekomendasi seperti tadi ya. Oke, kita coba hapus 2 tabel sekaligus. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian nanti kalau kita cek lagi di sini, show tables, harusnya ini udah hilang ya. Nah, ini udah hilang, udah tidak ada ya. Ini TBL in mahasiswa itu di nama database-nya. Nanti kalau kita refresh, nah itu udah hilang ya. Nah, ini udah tidak ada tabelnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita klik lagi, harusnya error. Nah, error kan karena kita tidak ada control if axis-nya. Jadi nanti semestinya di sini ada control if axis-nya. Pengecekan dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan seperti ini hapus jika ada. Kalau tidak ada ya tidak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini kan ada warning saja tapi tidak error ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk memastikan teman-teman menyimak materi ini, pertanyaannya adalah itu ya. Apa perintah untuk menghapus tabel TBL mahasiswa dan TBL jurusan sekaligus? Nanti silahkan isi di kolom komentar YouTube. Jadi nanti untuk memastikan bahwa teman-teman menyimak
penjelasan ini. Jadi kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis pertanyaan lain. Tapi kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silahkan jawab pertanyaan tersebut, yaitu apa perintah untuk menghapus dua tabel sekaligus dengan nama tabel TBL mahasiswa dan TBL jurusan. Itu sebenarnya jawabannya ada di sini. Tapi kalau tidak menyimak videonya, saya yakin tidak bisa menjawabnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk perkuliahan kali ini akan kita akhiri. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat secara keilmuan bagi teman-teman yang masih mengisolasi diri di rumah karena wabah ini. Saya sarankan untuk tetap mengikuti saran dari pemerintah dan tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari wabah ini. Perkuliahan kita akhiri, saya sampaikan selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang.